Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Lin Marta. Kali ini saya akan memandu pemirsa Dene TV dalam program Opini, obrolan penuh inspirasi. Sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Kodim 0306 50 Kota dengan Bapak Letnan Kolonel Infantri Ucok Namara SIP. Selamat datang Bapak. Selamat datang nih. Oke Bapak, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, cuaca hari ini gimana Pak? Sepertinya cerah nih. Iya. Sama seperti wajah kita hari ini. Amin, alhamdulillah. Oke baik Pak, kita akan tanya-tanya sedikit ke Pak Dandim. Bagaimana cara pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Pak? Tidak sulit mendaftar TNI. Yang pertama tentu dia harus mendaftar di tempat kami di Kodim. Kemudian begitu persyaratan lengkap, kita akan bawa ke kantor ajen yang ada di Padang untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, di situ baru dicek secara menyeluruh administrasi yang sudah disiapkan dalam persyaratan tes. Masuk TNI ini sendiri gratis apa bayar sih Pak? Absolutely gratis. Free. Hari gini, zaman ini masih ada yang gratis Pak? Kalau pendaftarannya gratis, tapi kalau perorangannya tentu harus menyiapkan biaya seperti kayak kita pendaftaran di Padang. Ya. Otomatis biaya ongkos sendiri ke sana, kemudian selama di sana kita membutuhkan biaya makan dan segala macamnya. Kalau untuk pelaksanaan pendaftarannya tidak pernah dipungut biaya. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan dipungut biaya, itu akan diproses langsung oleh Bapak Kasat. Itu udah perintah langsung kepada kita. Terus Pak, apa-apa saja syarat untuk menjadi anggota TNI? Persyaratannya Pak? Persyaratannya bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang sulit. Secara umum ada 3. Ada persyaratan umum, persyaratan lain, dan persyaratan tambahan atau lainnya. Kalau yang umum itu salah satunya dia warga negara Indonesia, sehat jasmani, kemudian dia tidak tersangkut tindakan kriminal atau catatan kriminal di kepolisian. Kemudian persyaratan tambahannya, karena sebentar lagi ini ada calon tamtama, diutamakan pria, kemudian lulusan SMA, MA, dan SMK. Ini juga berlaku untuk paket C. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam masa pendidikan. Dan kedinasan 1 tahun. Kemudian menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 tahun. Dan mungkin banyak lagi persyaratan yang disampaikan yang lebih jelasnya nanti pada saat pelaku akan mendatangi kantor agendam tersebut. Itu akan dijelaskan. Untuk sampai saat ini menurut Pak Dandim, bagaimana sih keinginan masyarakat kita khususnya para pelajar yang ingin niat dan keinginan untuk menjadi anggota TNI dari pandangan Pak Dandim sendiri lah. Masyarakat kita khususnya Payakumbuh dan 50 Kota. Alhamdulillah, kalau yang kami lihat di lapangan, anak-anak muda sekarang sangat berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI. Itu terlihat dari kegiatan sore, kita kadang lihat orang yang lari, kemudian olahraga. Lapangan olahraga di Payakumbuh ini selalu penuh kalau saya lihat. Mudah-mudahan itu menandakan keinginan mereka untuk menjadi prajurit TNI. Ini Pak Dandim, batas usia untuk menjadi anggota TNI sendiri atau mendaftar untuk masuk menjadi anggota TNI ini, batas usia maksimalnya sampai usia berapa Pak Dandim? Yang jelas Uni tidak bisa berpartisipasi karena mungkin batas usia sudah lebih. Ya sebenarnya Uni minat menjadi tentari gitu Pak, bukan tentara, tapi Uni sadar nggak bisa lagi Pak, gitu loh Pak. Tentara wanita itu kuat. Iya kuat ya. Tentari. Iya kuat. Batas awal, batas paling muda itu 17 tahun 9 bulan. Paling muda. Kemudian paling tuanya itu usia 22 tahun dengan syarat pada saat dibuka pendidikan usianya segitu. Oh gitu. Nah, jadi contohnya pada bulan Maret
dibukanya pendidikan maka usianya pas 22 tahun atau 17 tahun 9 bulan. Itu kalau untuk persyaratan usia. Ada ini nggak Pak Dandim? Ada syarat-syarat khusus, misalnya seperti ini, dia atlet, syarat jalur khusus, dia atlet PON misalnya, bela diri, dia meraih juara, mendapatkan itu juara umum atau apa namanya ini Pak Dandim, mendapatkan medali emas. Yeah. Pokoknya atlet PON atau udah balik dari atlet SEA Games, ada jalur khusus nggak dipermudah untuk masuk ke TNI ini loh Pak Dandim? Baik Uni, untuk hal-hal seperti itu, penghargaan yang dia terima secara pribadi itu mendukung dalam pelaksanaan tes. Tapi kalau untuk dispesialkan mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung rangkaian sistem yang lain. Karena tes ini terdiri dari beberapa rangkaian tes, sehingga itu diakumulasikan, cocok nggak dia jadi prajurit TNI. Nah, bagus bagi para atlet atau mantan atlet yang ingin berminat, itu akan memperbesar peluang mereka dibandingkan orang yang tidak memiliki prestasi itu. Kemudian Pak Dandim, ada syarat-syarat spesifik nggak, seperti tinggi maksimal harus sekian, terus berat badan harus sekian, ada nggak Pak Dandim? Alhamdulillah ada. Kemudian sekarang di beberapa tempat ada sedikit pengurangan. Kalau tahun kemarin 163 cm batas akhir untuk pria. Kemudian untuk wanita itu 159. Nah, sekarang pengurangan dari pria di beberapa daerah khusus itu 160 bisa masuk untuk tinggi badan. Kenapa Pak Dandim ada pengurangan dari sebelum-sebelumnya? Mungkin kebutuhan organisasi dikaitkan dengan tantangan tugas dia ya secara umumnya. Tapi untuk hal lain itu kebijakan dari Bapak Kasat ataupun Panglima TNI. Satu lagi nih Pak Dandim, ada hal yang menarik yang kita temui di lapangan dari para pelajar. Mereka ingin sekali menjadi abdi negara, tentara misalnya Pak Dandim, tetapi matanya minus, minus seperempat misalnya, tetapi keinginannya kuat, fisik kuat selain mata. Itu solusinya bagaimana Pak Dandim? Solusinya dia mengobati matanya, karena memang dalam persyaratan ini kita tidak menerima yang berkacamata. Artinya secara harfiahnya dia sakit mata. Ini kan berkaitan dengan tugas yang akan dia hadapi sebenarnya. Organisasi merekrut beberapa masyarakat untuk menjadi prajurit dengan tantangan tugas yang mungkin tidak main-main, sehingga kita benar-benar menyeleksi. Paling berkacamata mungkin akan menghambat dia dalam melaksanakan tugasnya. Oke, baiklah Pak Dandim. Mungkin untuk statement kali ini kita break sejenak ya Pak Dandim. Terima kasih. Oke, baiklah, kita kembali ke program opini dengan pertanyaan berikutnya. Baik Pak Dandim, di tahun 2025 ini berapa kuota untuk Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh? Kalau untuk kuota mungkin kita bicaranya sumbar saja. Iya. Karena kan dihitungnya berdasarkan panitia Panda pusatnya Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian Sumatera Timur, wilayahnya Kodam 1. Secara umum cukup banyak, biasanya sekitar 100 ataupun 50 orang. Mungkin itu untuk wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Timur. Jadi kita ambil utuhnya. Kalau untuk wilayah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, nah itu tergantung hasil seleksi nanti. Oh, gitu. Kalau kita mengirimkan orang yang memang memenuhi syarat semua sehingga mengalahkan wilayah lain di Sumatera Barat, nah mungkin kita dapat
mengambil kuota itu penuh. Kemudian Pak Dandim, apa saja yang perlu diwaspadai oleh calon-calon taruna ya, Pak Dandim ya? Prajurit oleh calon-calon prajurit ini dalam tes nanti Pak Dandim, dalam tes perekrutan ini. Secara umum ada beberapa sistem tes ataupun baterai kita bilang. Yang pertama dia akan dites secara administrasi. Di sini yang perlu diwaspadai sesuai dengan persyaratan utama dia lulus SMA. Kalau dia bilang saya lulus SMA, mana buktinya? Kemudian kan pasti ada ijazah mulai dari SD, SMP dan SMA. Berarti secara formal ya. Ya. Yang pertama. Bagaimana dengan saya yang misalnya tinggal dengan paman ataupun dengan bibi? Nah, itu nanti ada surat pernyataan dari wali yang disetujui oleh orang tua kandung. Kalaupun tidak ada, berarti ada keterangan almarhum dan sebagainya. Di administrasi juga nanti akan dilihat nilai standar awal yang kita rekrut. Tentu organisasi kami juga menginginkan prajurit yang smart, tidak nilai yang di bawah, tapi ada standar tersendiri. Kemudian lanjut kita mengecek tes kesegaran, jasmani namanya. Itu kita akan melihat kondisi fisik, kemudian postur dia seperti apa. Bagaimanapun juga kan tentara ini dari rakyat untuk rakyat dan menjadi pedoman rakyat atau dia tampilannya harus benar-benar membuat kita nyaman. Kemudian kita yakin kalau dia ini penjaga kita kan gitu. Otomatis yang kita pilih juga sesuai dengan itu. Tampilan dia seperti apa, kemudian postur dia seperti apa, dan kemampuan fisik dia seperti apa. Salah satu dan materi-materi yang akan diujikan itu lari. Kemudian ada namanya pull up, push up, sit up, dan lari angka 8. Itu untuk kegiatan jasmani. Masuk ke tes berikutnya dia akan dites kesehatan. Kesehatan mulai dari mata, tampilan luar mata, tangannya, kemudian kakinya, X, O dan segala macamnya. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya, apakah dia menderita penyakit dalam dan segala macam. Setelah itu baru kita menguji apakah dia memiliki kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar melalui tes mental ideologi. Bagaimana dia melihat tentara pada umumnya. Kemudian apa visi misi dan motivasi dia dalam mengikuti itu. Setelah itu baru kita uji kecerdasan dia melalui 2 TPA, tes TPA itu akademiknya, apa yang dia pelajari selama sekolah. Kemudian tes psikologi. Psikologi ini ada 2, akademi dia, kemudian bagaimana kepribadian dia. Sampai dia mengikuti latihan, kemudian terjadi sesuatu dengan kejiwaan dia, tentu kita tidak berharap seperti itu. Karena latihan TNI kan lumayan berbahaya. Mungkin itu beberapa tahapan tes dan persyaratan yang harus diwaspadai. Mungkin kadang kita melihat standar saja. Contoh lari 6. Sudah lewat, atau 5 keliling kali 400 standar dari tes yang ditetapkan. Tapi ini kan seleksi dan persaingan. Tentu kita harus mengambil nilai yang di atas. Kadang orang merasa bahwa itu satu permainan yang kotor ya. Ibaratnya kata tadi itu ada oknum-oknum atau segala macamnya. Karena dia tidak lulus, karena dia hanya memperhatikan standar. Lari saya harus 5, pull up saya 4 ataupun 5, push up saya harus 15. Dia tidak tahu kalau itu hanya standar terbawah untuk lulus. Kalau lulus iya, tapi untuk lolos kan belum. Dia akan bersaing dengan kontestan yang lain. Nah, itu yang kadang mereka tidak paham dengan itu. Saya sudah lewat kok, sudah mencapai standar. Tapi kalau yang lain lebih bagus, tentu kita seleksi mengambil yang lebih bagus. Jadi kiat-kiatnya sendiri boleh nggak sih Pak Dandi memberi bocoran ini pada calon-calon prajurit yang berminat, maksudnya
apa yang harus mereka lakukan. Jangan terpatok kepada standar kelulusannya seperti kata Pak Dandim barusan, harusnya mereka kan mengatakan 5 bisa lulus, ternyata ada yang lebih tinggi bisa lulus. Jadi kiatnya apa Pak Dandim? Mindset yang harus ditanamkan kepada calon pendaftar di TNI nanti itu Pak Dandim. Apa saja? Baik, berbicara mindset mungkin luas ya. Tidak bisa kita hanya berbicara persiapan. Iya. Kemudian perencanaan. Yang pertama niat dulu. Niat, benar nggak mau masuk tentara ini untuk apa? Menjadi tentara itu 3 saja: keberanian, pengabdian, pengorbanan. Nah, sudah siapkah dia menghadapi itu? Kemudian menjadi tentara ini mudah tapi kadang sulit juga. Setelah niat, kita juga harus tahu. Jadi informasinya harus mengerti keseluruhan. Barulah terakhir kita bicara trik bagaimana untuk lulus. Menjadi tentara itu begitu kita sudah tahu apa saja yang mau dites, nah, kita harus mempersiapkan jauh sebelum itu. Banyak yang harus dikorbankan. Pertama waktu istirahat dan segala macamnya. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara pelajaran di sekolah dengan waktu latihan. Nah, ini berbicara pengalaman kami waktu mengikuti tes itu. Nah, begitu kita sudah bisa mengatur waktu itu, masuk ke tes, itu akan lebih mudah menurut saya. Karena kan persiapan yang lebih lama itu cenderung lolosnya ataupun lulusnya itu bisa, presentasinya bisa meningkat. Tergantung niat dan kemauan. Dan alhamdulillah kalau kita persiapan lebih lama, saya yakin psikologi juga akan terbantu di situ. Karena kegiatan itu sangat membosankan dan cukup melelahkan. Mungkin itu trik-trik saya. Ambillah waktu persiapan latihan lebih lama sebelum pelaksanaan tes. Jadi tidak kagetan. Fisik dibina 1 bulan 2 bulan tidak bisa. Dia harus lebih dari 3 bulan sehingga mendapat hasil yang maksimal. Mungkin itu. Berarti kalau memang ada niat jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka, kita udah para calon prajurit ini memang yang berminat harus latihan lebih awal ya Pak Dandim ya. Betul. Lebih giat lebih awal sebelum pengumuman dibuka ini ya, Pak ya. Betul. Terus ini Pak Dandim, bagaimana tanggapan Pak Dandim tentang ini kan sebenarnya dibilang rahasia, tapi ini sudah menjadi rahasia umum. Ada oknum-oknum yang bermain di dalam perekrutan ini sendiri. Bagaimana itu Pak Dandim? Luar biasa pertanyaannya. Ini sudah saya yakin menjadi pertanyaan orang pada umumnya. Yeah. Dan mungkin itu salah satu pertanyaan saya dulu waktu sipil kan gitu. Jadi begitu kami menjadi tentara, kemudian kebetulan pernah juga menjadi tim seleksi. Jadi dalam seleksi Angkatan Darat ini, prajurit Angkatan Darat ini ada 2 sebenarnya yang berperan. Yang pertama sistem yang bermain di situ. Kita bicara sistem ini materi tes yang diberikan, kemudian materi seleksi yang diberikan. Yang kedua kita bicara tentang personel yang mengawasi sistem tersebut. Kita bahas satu-satu lah kalau begitu ya kan. Okay. Ini siapa biar puas ini walaupun mungkin ada juga yang nggak puas dan tidak percaya. Kita bicara personil. Sepanjang pengalaman kami dalam mengetes itu akan dipilih tim personil yang uniknya dia tidak saling tahu antar satu tim. Kemudian dalam pelaksanaan pengetesan itu tim itu diseleksi lagi. Nah, ini kan ada beberapa tahapan tes, mulai dari tingkat subpanda, panda daerah, panda pusat. Ini saling mengoreksi nanti, saling mengoreksi dan mengevaluasi kinerja masing-masing tim yang ada di subpanda, panda dan panda pusat. Dan itu sangat mudah diketahui nanti karena materi tesnya tidak akan berbeda, tidak akan berbeda.
Contoh, apabila dia larinya tidak memenuhi syarat di Subpanda, mungkin ada yang nakal di situ, naik ke atas, dia akan ketahuan di situ, karena dia akan bertarung dengan kontestan dari Subpanda yang lain. Dan itu sekarang ditekankan benar melalui surat perintah dari Kasat dan Panglima TNI, akan diproses apabila ketahuan di situ. Cukup berat untuk bermain di sini karena logika kita secara umum menurut kami tidak masuk. Kemudian personel-personel yang diseleksi ini juga bukan personel yang main-main. Dilihat track record dia bekerja 5 tahun sebelumnya, di jabatan sebelumnya apakah ada masalah atau bagaimana, itu baru bisa mengawai ini. Kemudian sistem tersebut juga bermainnya cukup bagus karena ada beberapa materi yang memang disiapkan untuk menghadapi tes dan setelahnya tes, terutama pendidikan dan kedinasan dia. Ya secara logika kan tidak bisa untuk bermain di situ. Nah kalau memang ada nanti yang menawarkan seperti itu, silakan dilaporkan ke kami, Kodim ataupun kepada instansi Angkatan Darat yang lain. Kemudian logika berikutnya tidak mungkin karena pengumuman tim atau pembentukan tim itu akan dibentuk 3 hari secara tertutup, H-3 ataupun H-4. Dan memang dia diawasi ketat oleh tim itu sendiri dan tim di atasnya. Jadi kalau ada yang menawarkan seperti itu, kalau kata pepatah kita kan seperti menembak di atas kudo. Menembak di atas kudo. Jadi dia menawarkan dan dia berdoa di rumah kan gitu. Hal itu sangat tidak mungkin. Belum materi tesnya. Materi tes akan dikeluarkan tepat di hari ujian itu. Kemudian nama itu hanya dipegang oleh ketua tim, nama dia, dan yang lainnya disandi dengan angka. Setahu kami seperti itu. Jadi siapa yang bisa menitipkan? Dia pakai angka dan angka itu tidak diketahui. Begitu tim seleksi ataupun yang diseleksi akan datang, itu HP dikumpulkan. Oke, Pak Dandim. Baik Pak Dandim, berarti itu triknya Pak Dandim ya. Kemungkinannya sangat kecil sekali kalau ada oknum yang bermain curang. Baik Pak Dandim, sejenak kita break dulu, kita akan kembali ke statement berikutnya. Oke pemirsa, kita kembali lagi ke program opini, obrolan penuh inspirasi di segmen berikutnya. Baik Pak Dandim, kita sambung lagi nih obrolan bincang-bincang menarik kita terkait penerimaan calon prajurit TNI. Tadi di segmen sebelumnya Pak Dandim mengatakan kita kan mau warning, kita harus hati-hati terhadap oknum yang nakal di penerimaan prajurit ini sendiri, calon prajurit TNI ini sendiri. Nah kemudian bagaimana kita atau himbauan Pak Dandim sendiri kepada masyarakat? Ini kan banyak terjadi Pak Dandim, sudah menjadi rahasia umum. Kadang ada yang terkecoh, masyarakatnya sekian ratus juta agar anaknya lulus menjadi abdi negara. Ujung-ujungnya uang hilang, anak tidak jadi masuk anggota. Himbauan Pak Dandim sendiri ini bagaimana Pak? Terima kasih ini atas pertanyaan. Jadi mungkin ada hal yang tidak bisa kita cegah. Contohnya mungkin kenalan saya atau siapa saja yang mengatasnamakan mengenal orang dalam. Kan begitulah bahasanya. Hal itu jangan atau tidak boleh diperhatikan betul, jangan dipercaya. Kenapa? Karena saya pun hanya bisa menerima, mendaftarkan dan membawa ke arah yang sudah ditentukan. Jadi kita pun tidak bisa membantu. Kalau minta bantu doa boleh nih, kita akan usahakan mungkin yasinan dan segala macamnya. Tapi kalau untuk membantu dia lulus, hanya siswa ataupun pelaku tes tersebut saja yang bisa melakukan itu.
dan masyarakat yang lain jangan percaya. Saya minta jangan percaya, tidak ada yang bisa membantu kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena organisasi membutuhkan orang-orang yang unggul supaya organisasi tersebut, terutama TNI AD lah kita bicara, karena dia seleksi TNI, ingin kami bagus. Kan tidak mungkin kita menerima orang yang jelek, kemudian orang yang buruk. Tentu akan sangat konyol bagi kita menerima orang yang akan menghancurkan organisasi kita, TNI AD pada umumnya kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siapkanlah dirimu kalau memang ingin menjadi prajurit TNI AD. Jangan karena orang tua, jangan karena ingin gagah, jangan karena ingin punya pacar banyak, karena mungkin ganteng, berpakaian itu kan gitu. Ya siapkan, kemudian niatkan dari hati 3 hal tadi. Menjadi prajurit itu dia memiliki keberanian, pengabdian, dan pengorbanan. Kalau tidak siap, lebih baik kembali. Jadi kita punya moto di lembaga pendidikan, apabila Anda ragu-ragu, kembali. Tidak usah lanjut. Tapi kalau sudah masuk, basah, mandi sekalian. Itu prinsip kami. Tapi begini loh Pak Dandim, bagaimana caranya, ini kan banyak setelah masuk mereka membaca, ada webnya, kita masuk secara umum, mengantisipasi yang sangat yang sangat ini sekali Pak Dandim, seminim-minimnya loh. Ya setelah masuk kan mereka jalan dengan apa adanya. Si orang tua ini percaya, gampang percaya dengan ada seperti saya katakan tadi, saya orang dalamnya, saya orang dekat dengan Pak Dandim. Nah supaya si orang tua tidak gampang percaya itu bagaimana Pak Dandim? Apakah orang tua datang sendiri misalnya ke Kodim, di mana dia tempat dia mendaftar, atau tanyakan langsung, atau bagaimana Pak Dandim? Betul. Ini kiat loh Pak Dandim untuk para orang tua yang anaknya sangat berminat menjadi prajurit TNI. Silakan Pak Dandim. Terima kasih. Tidak ada yang bisa menjamin dia masuk kecuali dirinya dan Tuhan. Kemudian apabila terjadi penawaran-penawaran seperti itu, tadi di awal sudah saya sampaikan untuk melaporkan kepada kami yang di Kodim sehingga bisa kita usut. Di luar itu tidak ada yang bisa dilakukan. Artinya percaya saja, banyak peluang sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang disampaikan tadi. Contoh mungkin pada saat dia tes lari, saya melihat larinya kencang. Artinya saya memprediksi bahwa dia nanti akan lulus. Mungkin saya akan kedatangi orang tuanya dan bilang, ibu mau lulus nggak? Padahal sebenarnya si anak ini sudah lulus. Cuma kan kita berupaya mengarang cerita supaya tertarik dan mendapat keuntungan di situ. Nah itulah kadang orang-orang sering tertipu. Tidak yakin dengan kemampuan anaknya, kemudian anaknya juga tidak yakin dengan dirinya. Makanya di dalam pendaftaran kan disampaikan ada standar kelulusan. Nah, ambillah 2 kali atau 3 kali lipatnya dari nilai tersebut, supaya seleksi dan bertarung dengan kontestan lain itu bisa menang. Sama seperti bertanding ceritanya. Nah itu mungkin yang bisa saya sarankan kepada masyarakat. Jangan gampang percaya. Tidak ada yang bisa meloloskan kecuali anak itu sendiri dan doa kita tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Untuk transparansinya sendiri, ini pada penerimaan prajurit TNI ini sendiri bagaimana? Transparansi dalam setiap tes, orang tua mungkin bisa mendampingi atau melihat lah. Hanya beberapa yang tidak bisa didampingi. Seperti TSMI mungkin di ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh tim itu. Nah itu salah satu juga mencegah ada orang yang bermain di situ. Tes MI, tes psikologi dan tes akademik itu berada di ruangan tertutup. Dan yang mengawasi adalah tim-tim yang sudah ditunjuk dari pusat. Di luar itu saja, walaupun saya pernah jadi dan secata, ruangan saya dipakai untuk seleksi. Saya tidak masuk, saya di polis line. Begitu masuk saya akan menghadap ketua tim dan akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga kita juga mendekat ke daerah itu juga tidak khawatir.
kecuali hal-hal lain yang diperbolehkan oleh tim ya. Saya belum tahu persyaratan berikutnya, tapi pada saat itu setahu saya banyak hanya dikelilingi oleh tim untuk menjaga kemurnian tes tersebut. Peluang untuk orang lain ikut campur dalam tes itu tidak bisa. Ketua tim biasanya pangkatnya lebih tinggi dari ketua Supanda. Itu memang sudah diatur dalam TNI supaya mencegah. Kenapa? Pada dasarnya seperti yang saya sampaikan di awal, kami tidak mau menerima, kan tidak mungkin kita menerima prajurit yang jelek. Itu akan menghancurkan organisasi kami. Kami pasti akan berupaya untuk tes itu dilaksanakan semurni mungkin supaya bibit unggulnya dapat untuk melaksanakan, untuk menjadi prajurit TNI. Menarik ya Pak Dandim ya. Jadi terakhir nih Pak Dandim, pesan untuk calon siswa atau calon anggota di tahun ini apa itu Pak Dandim? Yang pertama, siapkan dirimu kalau memang ingin menjadi prajurit TNI. Kemudian yakin dengan kemampuan diri menghadapi pertarungan yang akan dihadapi. Jadi tidak usah cemen ataupun beralasan lain. Seperti pepatah kita, buruk muka cermin dibelah. Kalau memang kamu tidak mampu mengikuti seleksi itu, berarti memang tidak sesuai untuk menjadi kriteria prajurit TNI AD. Tapi bukan berarti kiamat. Jadi jangan berkecil hati juga. Begitu tidak masuk prajurit TNI, berarti bisa masuk yang lain. Mungkin Tuhan menyelamatkan Anda dari itu. Siapa tahu masuk prajurit memaksakan untuk menjadi prajurit TNI, terjadi sesuatu pada saat latihan yang kita tidak mau juga. Yang kedua, berdoalah yang banyak. Itu saja paling yang saya bisa kasih tahu. Jangan percaya siapapun, percaya pada diri. Banyak yang sudah lulus, kenapa kita tidak? Kalaupun kita tidak lulus, mungkin rezeki kita tidak di situ. Jangan tidak lulus terus mencari alasan-alasan lain karena ada inilah, karena ada itu. Ada beberapa hal yang memungkinkan kita bercerita seperti itu nih. Contoh misalnya adalah kalimat-kalimat, oh dia larinya di belakang saya, kenapa dia masuk? Itu dari satu tes. Kan tadi saya udah bilang ada banyak tes yang dia lalui. Nah dari beberapa tes yang dia lalui itu, di mana domainnya dia, kemudian ada 5 tes, 3 tes dia lulus, 2 tes mungkin nilainya standar. Sementara kita 1 tes nilainya bagus, 4 tes nilai standar. Tentu akan kalah dengan kontestan tersebut. Nah, kadang kita menuduh dia bahwa dia bermain dengan oknum dan segala macamnya. Padahal mungkin kemampuan kita yang belum memenuhi syarat di situ. Hanya saja kan kadang jangan pula terlalu mendewakan kan gitu. Saya nggak lulus prajurit TNI, mungkin saya melakukan hal lain yang merugikan dia sendiri kan gitu. Terus menyalahkan kita lagi, mungkin keluarganya, kan tidak juga. Kalau memang tidak lulus di jalan itu, mungkin jalan lain ya Anda lebih berhasil kan gitu. Banyak juga teman-teman saya yang berhasil di bidangnya. Tidak lulus polisi TNI langsung masuk polisi lulus. Tidak lulus TNI jadi pengusaha besar, ada juga kan gitu. Tapi memang dari situ selalu menjadi misteri bagi yang lain. Kok bisa dia lulus? Kok bisa dia ini? Itu kan menurut Anda kan gitu. Kalau menurut timnya ya memang mungkin memenuhi syarat dia daripada kita. Gitu. Itu nih. Oke Pak Dandim, ini sangat menarik. Beberapa menit ini pembicaraan kita tentang untuk calon-calon prajurit yang akan masuk TNI di 2025 ini Pak Dandim ya. Semoga harapan kita, semoga masyarakat paham, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif seperti yang Pak Dandim jabarkan tadi. Terus kembali ke siswanya, kita harus sadar diri. Maksudnya sadar diri kan, mampu nggak, kita pantas nggak, kita sanggup nggak. Jangan mengira-ngira
Terus jangan, seandainya gagal jangan menyalahkan siapa-siapa dan jangan menyalahkan orang lain. Makanya sebelum masuk ini kita iniin dulu diri kita sendiri ya, Pak Dandim. Betul. Ya. Kalau yang disampaikan ini ada betulnya, kemudian saya izin menambahkan juga. Siap, Pak Dandim. Sadar diri ya, percaya diri harus. Artinya kalau misalnya kita melihat orang itu larinya lebih bagus, ya kita latihan lari yang kuat, kemudian persiapan yang bagus, cek kesehatan kita sendiri dan segala macamnya yang memungkinkan kita memenangkan pertarungan itu. Kalau kita pasrah juga salah juga. Ya. Kita kan harus tahu kemampuan kita ini kita dan tahu, kita harus percaya diri ya. Percaya diri. Ya. Bisa. Kalau orang lain bisa, nah kenapa kita nggak bisa? Ya. Kalau sekarang kan banyak yang diplesetkan. Kalau orang lain bisa, kenapa nggak dia aja katanya? Iya. Nah, itu mental pecundang. Nah, jadi jangan mau pecundang. Iya. Jadi yang terbaik, nah gitu. Masyarakat Payakumbuh, pemuda Payakumbuh harus jadi pemuda-pemuda yang terbaik. Saya uji nyali Anda di tes kali ini, kan gitu. Ya. Sedikit Pak Dandim sebelum kita closing ini ya di opini ini Pak Dandim. Untuk penerimaan prajurit TNI ini sendiri yang peminat dari perempuan gitu loh, calon prajurit perempuan seberapa banyak, berapa persen sih Pak Dandim untuk sampai saat ini? Kebetulan yang terdekat adalah Secata ya, artinya calon tamtama, calon tamtama TNI AD, di mana di sini tidak ada untuk perempuan. Jadi perempuan ataupun prajurit yang kuat, kita bilang Korps Wanita Angkatan Darat, itu diambil mulai pangkat bintara. Jadi kalau nanti ada seleksi bintara, silakan mencoba di situ karena kebutuhan organisasi sebenarnya. Koat ini akan ditempatkan di bidang-bidang administrasi di Angkatan Darat. Kalau untuk calon tamtama sementara tidak mengambil perempuan. Berarti di Bintara ya. Di Bintara. Sangat menarik obrolan kita di sore ini. Terima kasih sudah memberikan beberapa masukan, himbauan, saran untuk kita semua dan masyarakat umum tentunya. Baik, pemirsa, cukup sampai di sini dulu obrolan kita kali ini bersama Pak Dandim 0306 50 Kota, Bapak Letkol Infantri Ucok Namara SIP. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.